Halo Bang, selamat malam. Perkenalkan nama saya Janta Simanjunta dengan NIM 22240603. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah saya pilih, yaitu tentang M3GIN. Langsung saja, kita langsung pengertian M3GIN terlebih dahulu. M3GIN ini adalah sebuah produk perangkat lunak yang menggunakan algoritma genetika atau AG untuk menghasilkan dan mengoptimalkan struktur pohon atau bisa tree dalam konteks pemecahan masalah yang tertentu. Produk ini juga dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti pemodelan data, pengembangan perangkat lunak, dan optimisasi sistem. Nah, tujuan dari M3GIN ini adalah untuk memfasilitasi pembuatan, pengoptimalan struktur pohon menggunakan pendekatan algoritma genetika. Hal ini dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan masalah kompleks dengan efisien dan efektif. Untuk cara kerja M3GIN ini lumayan mudah. Dia bekerja dengan mengimplementasikan algoritma genetika untuk menghasilkan dan mengubah struktur pohon secara iteratif. Prosesnya itu melibatkan penciptaan populasi awal pohon-pohon yang acak, evaluasi kualitas masing-masing pohon, seleksi pohon-pohon terbaik, dan penerapan operator genetika seperti crossover dan mutasi untuk menghasilkan generasi berikutnya dan pohon-pohon yang lebih baik secara genetik. Nah, untuk pohon-pohon di sini bermaksud seperti struktur perencanaan gitu dah, seperti yang dilakukan Dr. Planner. Bedanya dalam M3GIN ini berbentuk seperti pohon yang sudah struktur lah, seperti pohon dari awal sampai akhir. M3GIN ini sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang pertama itu adalah pemodelan data dan analisis. M3GIN dapat digunakan untuk membangun struktur pohon yang optimal dalam pemodelan dan analisis data. Misalnya itu dalam analisis keuangan suatu perusahaan atau organisasi, M3GIN itu dapat digunakan untuk mengklarifikasi pola-pola kompleks dalam dasar pasar saham atau produksi perilaku konsumen berdasarkan data penjualan. Jadi untuk data-data pasar atau saham dan prediksi-prediksi perilaku dari konsumen itu bisa dimaksimalkan lah oleh M3GIN ini dalam proses pemodelan dan analisisnya. Yang kedua itu ada pengembangan perangkat lunak. M3GIN juga termasuk dalam pengembangan perangkat lunak, karena kan M3GIN ini juga dapat digunakan untuk menghasilkan struktur program yang optimal atau mendekati optimal dalam konteks pemrograman genetik. Jadi M3GIN ini menghasilkanlah struktur program yang mendekati optimal lah dalam proses dari pemrograman dari algoritma genetik inilah. Oke, lanjut. Keempat itu ada analisis biologis dan kedokteran. M3GIN juga digunakan dalam bidang biologi dan kedokteran, karena untuk menganalisis struktur molekuler seperti protein atau DNA. Jadi mungkin rumah sakit menggunakan M3GIN ini untuk mengetahui lah berapa protein yang didapatkan oleh si pasien atau apalah struktur DNA yang ada pada pasien itu. M3GIN ini juga dapat membantu dalam penemuan obat-obatan baru atau pemahaman lebih lanjut tentang penyakit genetik. Mungkin dalam penemuan obat-obatan baru ini seperti dari konsep awal itu ada populasi acak dari
obat, jadi menemukan satu obat-obatan baru. Dan juga di sini ada pemahaman lebih lanjut tentang penyakit genetik. Penyakit genetik itu seperti mungkin M3 ini membantu mencari struktur awal, misalnya dari penyakit orang putih gitulah, kulitnya putih semua, mungkin itu penyakit genetik salah satunya. Kedua itu ada optimalisasi rute dan logistik. M3 dapat diterapkan dalam optimasi rute pengiriman barang atau perencanaan logistik. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal, M3 ini sama seperti Optoplanner. Dia juga bisa merencanakan struktur atau menstrukturkan rute atau logistik suatu pengiriman. Dia seperti agar misalnya truk itu memiliki rute yang jelas dalam pengiriman barangnya agar tidak tersesat, dan sudah menetapkan tujuan dari pengiriman barang tersebut. M3 juga memodelkan jaringan transportasi sebagai struktur pohon. M3 dapat membantu menemukan rata-rata rute-rute pengiriman paling efisien dan hemat biaya. M3 ini seperti yang dijelaskan di sini, dia membantu menemukan rute-rute pengiriman paling efisien dan hemat biaya. Jadi M3 juga membantu agar pengiriman yang barang-barang yang dari jauh ke jauh itu memiliki rute cepat, seperti halnya penggunaan GPS. Karena GPS ini kan sebagai sistem pengambil keputusan, jadi dia membuat kita mendapatkan rute-rute pengiriman yang paling cepat dan efisien, dan juga pastinya menghemat waktu dan biaya. Masalah yang dapat diselesaikan M3 dapat digunakan menyelesaikan berbagai macam masalah, termasuk pemodelan data, organisasi struktur, pengurangan genetik, dan pengembangan perangkat lunak. Seperti yang ada di beberapa slide tadi, M3 ini digunakan menyelesaikan berbagai macam masalah, seperti tadi ada pemodelan data, optimalisasi struktur, pengembangan genetik seperti yang ada di rumah sakit tadi, dan yang pastinya pengembangan perangkat lunak. Contohnya itu M3 biasa digunakan untuk menghasilkan struktur pohon yang optimal yang representasi data kompleks, menentukan solusi terbaik dalam ruang pencarian besar, atau bahkan untuk menghasilkan struktur program dalam konteks pemrograman genetik. Nah, jelas dalam M3 ini pasti sudah menggunakan algoritma genetik. Dia memiliki konsep algoritma di dalamnya. Dan M3 terdapat dalam meniru proses evolusi alam dalam mencari solusi optimal. Algoritma genetik yang digunakan juga memanipulasi populasi pohon secara iteratif dan menggunakan konsep seleksi alam, crossover, dan mutasi. Jadi M3 ini memanipulasi dari misalnya struktur acak dari awal konsep menjadi konsep yang baru, dari misalnya menghilangkan dua konsep menjadi satu, atau mungkin dari seleksi alam dari konsep itu sendiri. Dalam konteks M3, algoritma yang digunakan untuk menciptakan dan mengoptimalkan struktur pohon memenuhi kriteria tertentu. Jadi menghasilkan solusi yang optimal atau mendekati optimal untuk masalah yang dihadapi pengguna Pulvinar Tempus. Nah, mungkin dalam M3 ini dia mengalami seleksi pada konteks yang tertentu atau kriteria tertentu, agar konsep atau konteks yang akan diberikan oleh M3 ini menghasilkan solusi optimal atau mendekati yang optimal lah untuk masalah yang susah dan yang
paling berat dihadapi pengguna agar masalah tersebut gampang diselesaikan. Jadi M3Gen ini bisa kita bilang seperti octoplanar, cuman lebih kompleks lah, karena dia menggunakan struktur pohon. Jadi dalam struktur pohon itu sudah pasti terstruktur saja. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang M3Gen. Tadi sudah saya jelaskan tentang pengertian, tujuan, penerapan, masalah yang sudah saya sehari-hari, dan konsep algoritma yang sudah dipakai oleh M3Gen. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.